kabar Anda hari ini? Jumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Protes anaknya tidak lolos jalur zonasi. Puluhan orang tua di Mataram mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Dua pemuda di Lombok Tengah ditangkap polisi karena mengoplos gas LPG bersubsidi. Tingkatkan kunjungan wisatawan, warga Lombok Barat menggelar festival Bau Keke. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat akhir pekan ini. Kedatangan para wali murid untuk mempertanyakan kejelasan nasib anak mereka setelah tidak lolos jalur zonasi. Mereka memprotes sistem zonasi yang membingungkan, bahkan justru meluluskan siswa yang berasal dari luar daerah atau lokasinya lebih jauh dari sekolah. Sementara anak mereka justru tidak lulus pendaftaran siswa baru, padahal tinggal hanya ratusan meter saja dari sekolah dan telah memenuhi seluruh syarat yang berlaku. Padahal ini sudah masuk zona di sini yang jarak rumah itu sekitar 745 meter. Tapi kenapa tidak bisa masuk? Nah ini yang saya mau klarifikasi, sistem apa caranya kerja ini. Sementara yang lain kok bisa masuk yang jauh dari zona ini. Nah ini yang akan pertanyakan. Terkait hal itu, Pemda masih mengusulkan tambahan kuota atau rombongan belajar ke pemerintah pusat atau rombongan belajar di sejumlah sekolah. Pemda berjanji akan memfasilitasi dan mengumumkan penempatan siswa yang belum mendapatkan sekolah pada Senin hari ini. Masyarakat datang ingin mendapat kepastian anak-anak mereka untuk bisa difasilitasi sekolah, dan itu adalah animo besar untuk masyarakat melanjutkan pendidikannya. Dan kami Dikbud saat ini sedang koordinasi dengan pusat untuk meminta izin agar diberikan kesempatan untuk menambah kuota. Para orang tua siswa berharap pemerintah mengkaji program pendaftaran menggunakan sistem zonasi karena terus menjadi polemik setiap tahun. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat terus memetakan dampak kerusakan tanaman tembakau akibat cuaca buruk. Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB mencatat 2.287 hektar tanaman tembakau rusak di dua wilayah, meliputi Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Selain menerjunkan tim di daerah, Gubernur NTB juga terjun langsung memantau kerusakan tanaman akibat anomali cuaca. Pemda telah menyiapkan program bantuan sosial yang tepat untuk membantu meringankan beban para petani. Selain karena hujan, Pemda juga menyoroti tidak berfungsinya saluran irigasi di sejumlah wilayah yang membuat distribusi keluar masuk air ke lahan pertanian tidak bisa dikendalikan. Yang jadi masalah yang sudah cukup besar, sehingga mereka membutuhkan mesin rajang sama keringanan untuk kur ya. Nah, tapi setelah kita lihat, ini banyak yang nggak ada drainase ini memang bukan pemilik lahan, punya penggarap. Jadi itu mereka, ini kan penyewa ini dia nggak bikin drainase. Tapi itu pun nanti dicoba cari masalah, cara mengatasi masalah. Identifikasi dulu jenis kerusakan dari masing-masing. Lombok Timur sebagian masuk dan Lombok Tengah masih sedang meneliti. Ada data-data umum, data global masuk, tapi secara detail kita butuh BNBA, by name by address, siapa pelaku, siapa, berapa luasnya, petanya dari mana, kelompoknya di mana, kira-kira begitu. Luas yang terdampak kalau di Lombok Tengah sekitar 4.200-an yang terdampak dari total 12.000 terdampak. Ini baru global, tapi beliau akan mendata kembali apa benar seluas itu. Kalau Lombok Timur berapa jumlah luasnya yang terdampak? Ini baru Lombok Tengah ya, kan hampir sama. Kalau Lombok hampir sama 4.000, sekitar 4.500 4.600 dari 18.000 ya. Lombok Timur 18.000.
Selain menyiapkan bantuan modal usaha, Pemda juga menyiapkan bantuan lain sesuai kebutuhan petani seperti mesin perajang tembakau dan fasilitas lainnya untuk mendukung produktivitas petani. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Dua pria berinisial S dan LI asal Lombok Tengah diringkus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB karena mengoplos gas LPG. Keduanya ditangkap di sebuah gudang di Dusun Mongas, Kecamatan Kopang, saat sedang mengoplos LPG subsidi ke tabung gas yang lebih besar. Polisi menyita 57 tabung gas berukuran 12 kg, 22 tabung gas berukuran 5,5 kg, dan 68 tabung gas berukuran 3 kg. Polisi juga menyita alat pengoplos berupa obeng, kunci pas, palu, drat, selang regulator, dan 1.400 tutup segel tabung gas sebagai barang bukti. Aktivitas tersangka merugikan masyarakat karena menjual tabung gas yang dioplos dengan harga non-subsidi dengan keuntungan puluhan ribu rupiah per tabungnya. Tersangka membeli tabung gas 3 kilo. Tadi saya bilang tabung gas 3 kilo itu adalah yang disubsidi oleh pemerintah. Kemudian pelaku melakukan pemindahan yang tadi saya bilang dengan menyampurkan dari tabung gas LPG 3 kilo ke yang tidak subsidi yaitu 5,5 dan 12 kilo. Setelah ada perubahan, perpindahan atau pengoplosan, maka yang ditabung 5,5 kg dan 12 kg dijual dengan harga biasa. Tersangka mengoplos gas LPG sejak 2 bulan lalu setelah belajar melalui media sosial. Kenapa di tabung LPG? Hah? Menonton. Belajar dari mana? Hah? Hah? YouTube. Udah berapa lama? Kurang lebih. Lebihnya berapa? Hah? Wah, ini pedagang bener nih, kurang lebih. Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Junto Pasal 40 Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Karya dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menggelar operasi Patuh Gatarin 2023 serentak di 10 kabupaten kota selama 2 pekan. Operasi digelar dengan menerjunkan ratusan personel polisi lalu lintas yang akan melakukan operasi patuh kepada masyarakat. Selain menerapkan tilang elektronik di Kota Mataram, polisi juga kembali memperlakukan tilang manual di 9 kabupaten kota lainnya. Operasi menyasar 14 jenis pelanggaran dan akan diberikan sanksi tilang sebagai efek jera. Perlu kami berinformasikan kepada seluruh masyarakat bahwa hari ini telah dilaksanakan operasi Patuh Rinjani 14 hari. Dari itu tanggal 10 sampai dengan tanggal 23. Operasi ini serentak se-Indonesia. Jadi tidak hanya Polda NTB saja, tapi seluruh nasional. Serentak tanggal 10 sampai tanggal 23. Yaitu tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan lalu lintas. Terus mengurangi pelanggaran lalu lintas, ya. Operasi Patuh Rinjani 2023 dilakukan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat agar tertib berlalu lintas. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.